Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia nikmat, rahmat serta hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada subuh hari yang berbahagia ini adalah tentang sitratul musalli, yang artinya sitrah orang yang sholat. Jadi kita akan membahas tentang pertama pengertian sitrah, yang kedua hukum sitrah, yang ketiga syarat-syarat yang berlaku di dalam sitrah. Sitrah itu Pak, penghalang di dalam sholat. Di dalam kitab ini dijelaskan seperti ini. Amma ta'rifuha fahiya ma yaj'alahul musalla amamahu min kursiyyi aw asa aw haiti aw sarir aw ghaira jalik liyamna'u maruru ahada baina yadayhi. Yang artinya, adapun maksud daripada sitrah itu adalah menjadikan sesuatu di depan orang yang sholat. Menjadikan sesuatu di depan orang yang sholat, baik itu kursi, tongkat, dinding, tempat tidur, atau yang lainnya. Itu pengertian sitrah. Menjadikan sesuatu di depan orang sholat, baik itu kursi, tongkat, dinding, maupun tempat tidur, dan yang lain-lain. Maksudnya macam mana kalau kita sholat? Jadi kita harus membuat sesuatu di depan kita, namanya sutrah. Ya, membuat sesuatu di depan kita. Boleh apa saja. Boleh kursi, boleh tongkat, boleh dinding. Ini pengertiannya. Walaupun nanti ada urutannya di dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita baca pengertiannya. Wala faraqa baina an takuna sitrah
ma'khudhatu min syai'in thabitun kal jidari wal amud aula indal a'immah salasah. Jadi tidak ada perbedaan di antara tiga mazhab, baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, bahwa sutroh itu bisa sesuatu yang tetap atau sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang tetap itu dinding, tiang. Sesuatu yang bergerak itu tongkat. Maksud bergerak ke mana? Kan tongkat bisa diangkat-angkat. Kursi. Kalau dinding kan tidak bergerak. Tiang masjid. Mana tahu ada tiang masjid di luar sana enggak bergerak. Itu boleh dibuat menjadi sutroh. Tidak ada perbedaan di antara tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, sutroh itu harus berurutan. Ada 4 tingkatan. Yang ini bukan pilihan, tapi urutan. Nah, tapi sebelum ke situ saya sampaikan dulu hukum sutrohnya. Biar kita paham dulu. Kalau di dalam kitab ini, hukum sutrohnya kemudian baru dijelaskan. Tapi saya mau baca hukum sutrohnya dulu. Hukum sutroh itu sepakat ulama. Ittifaqul ulama, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, hukum sutroh atau hukum orang yang sholat membuat sutroh di depannya adalah sunnah. Sunnah ya Pak? Hukumnya sunnah. Tapi hukum melewati orang saat sholat, ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang sholat Pak, lalu dia meletakkan sutroh di depannya. Katakanlah saya sholat nih, umpamanya sana lah kiblat saya. Saya letakkan sutroh di sini. Semua sudah memenuhi syarat. Nanti ada syarat sutroh. Haram orang melewati dari depan saya ini. Hukumnya berdosa. Haram loh Pak, bukan main-main. Itu dalam mazhab Syafi'i. Haram melewati orang yang sholat. Berdosa. Bahkan dosanya itu saking beratnya dikatakan di dalam hadis, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli ma ja'alaihi al-ismi lakana ayyakifa arba'una khairul lah min baina yadayhi." Seandainya orang yang melewati orang sholat itu tahu betapa besarnya dosa melewati orang sholat, maka lebih baik dia memilih untuk berdiri selama 40 tahun lamanya daripada melewati orang sholat. Wah, bayangkan Bapak. Jadi jangan kita salah paham Pak, jangan kita suka-suka hati lewat. Berdosa Pak. Berdosa melewati orang sholat kalau dia sudah buat sutroh dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia tidak buat sutroh Ustaz, tidak berdosa. Ada orang sholat saja enggak dibuatnya sutroh. Jadi orang lewat saja. Dalam mazhab Syafi'i tidak berdosa. Tapi di dalam mazhab Maliki, Hanafi berdosa. Baik yang sholat itu membuat sutroh ataupun tidak, orang yang melewati itu tetap hukumnya berdosa. Wah, jadi sebagai jalan kehati-hatian, kita boleh juga mengikuti pendapat Maliki dan Hanafi.
Kalau ada orang sholat, memang dia tidak buat sutroh. Tapi kita tidak boleh melewatinya. Kok bisa begitu? Dia kan sholat, sedang berbunajat kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah. Kalau kita lewati begitu saja, kita kan kurang adab namanya. Tidak hormat. Bukan hanya kepada orang yang sholat, tapi tidak hormat kepada Allah. Nah, makanya saya kalau dalam hal ini lebih memilih pendapat Maliki dan Hanafi. Walaupun seandainya dia tidak buat sutroh, maka tetap kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Berapa jarak jauhnya? Jarak jauhnya itu seukuran tempat sujudnya. Ya, kalau saya sholat di sini, ya yang tak boleh dilewati itu di sini. Kalau di sana boleh. Tapi itu pendapat dua imam ini. Kan begitu, Maliki dan Hanafi. Itu hukumnya. Bahkan Pak, saya tambahkan lagi. Walaupun tadi hukum meletakkan sutroh di depan kita saat sholat sunnah, ya, walaupun hukumnya sunnah, tapi pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, seandainya kita sholat di tempat orang yang ramai atau lalu lalang, tapi kita sholat tidak meletakkan sutroh, lalu adalah orang yang melewati kita sholat, yang berdosa dua. Satu orang yang melewati, satu kita. Karena kita sholat tidak meletakkan sutroh. Wah, jadi jangan kita sepele Pak, kan sunnah. Memang sunnah perilakunya, tapi kalau seandainya saat itu kita dilewati, berdosa orang gara-gara kita tidak meletakkan sutroh, maka kita pun ikut berdosa. Pendapat Malik dan Hanafi. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i tidak. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Seandainya pun kita tidak letakkan sutroh, lalu ada orang yang melewati kita, maka kita tidak berdosa, dia tidak berdosa. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau saya dalam hal ini lebih mengikut pendapat Imam Malik dan Hanafi, karena udah jelas kata Nabi. Pertama begini Pak, dalam hadisnya, la tusalli ila sutrati, janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Sutroh itu penghalang ya Pak. Janganlah kamu sholat kecuali menghadap sutroh. Maksudnya ini begini, kita kalau mau sholat buat sutroh. Begitu maksud Nabi itu. Lalu ketika kita buat sutroh, ada orang yang lewat, fal yada, boleh kita halangi. Pakai tangan Pak, kita sholat. Boleh kita halangi. Fal yada, tahan, halangi, kata Nabi. Kita sudah buat sutroh, ada orang lewat, fal yada. Fa'aba, fal tuqatilhu. Kalau dia juga tidak mau waktu kita halangi, umpamanya bandel juga dia lewat, maka halangi dengan keras. Pegang orangnya. Wah, itu dah, halangi dengan keras. Fal tuqatilhu, maka halangi dengan keras. Itu jelas perintah Nabi. Ditambah lagi tadi, seandainya orang yang lewat itu tahu betapa besarnya dosa melewati orang sholat, maka tentu dia lebih memilih berdiam diri 40 tahun lamanya ketimbang dia melewati itu. Wah, jadi saya memilih lebih dominan memilih pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau kita sholat lalu kita tidak buat sutroh, adalah orang yang lewat di hadapan kita, kita pun ikut berdosa gara-gara kita tidak mau memilih sutroh. Apalah payahnya membuat sutroh? Apalah payahnya Pak? Nah, sekarang tingkatan sutroh kita bahas. Ini hanya ada pada pendapat Imam Syafi'i. Inna martabat sutroh arba'. Martabat sutroh itu 4.
4 ini bukan opsi, tapi harus berurutan. Ya, yang pertama, ini dijelaskan. La yashihu intiqalu an martabati minha ila allati taliha illa ijalam tusahhil. Tidak boleh orang, tidak sah orang berpindah urutan ke urutan yang lebih rendah kecuali urutan yang pertama itu susah dilakukan. Saya urutkan, Pak. Tingkatan sutroh di dalam mazhab Syafi'i itu tingkat pertama adalah dinding dan tiang. Itu tingkatan pertama. Ya. Fal martabatul ula, adapun urutan pertama, hiyal asya'us sabitah, dia itu adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang tetap, kal jidar wal amad wal imad, seperti dinding maupun tiang. Ini Pak, dinding ini dinding, tiang itu tiang-tiang yang di sana. Jadi kita sholat, kalau mau sholat menghadap dinding. Menghadap dinding. Aku sholat Ustaz menghadap dinding, tapi dia sholatnya di tengah, di saf ketiga. 1, 2, 3. Enggak. Karena batasnya pun diatur dalam Syafi'i, Pak. Dianggap sutroh itu sah kalau jarak antara kita, tumit kita ke sutroh itu sulusus jiro, 3 hasta. 1 hasta itu Pak, berapa Pak? Hah? 1 hasta itu berapa apa? 1 hasta itu 40 cm. Iya kan? 1 hasta 45 cm. Berarti kalau 3 hasta berapa liter? Hah? Sekitar 130 kan? Kan kalau 40 kali 3 saja 120. 135 cm. Ini sejarah kita ini ada 135. Ada kan? Nah, jadi kalau saya sholat di sini, ini kan kok mutarnya payah kali. Saya sholat di sini, sah dia menjadi sutroh kalau saya letak di depan ini, Pak. Saya letak di kamera itu nggak sah. Itu buat orang susah. Jauh kali sutrohnya ke situ. Nggak sah sutrohnya. Sehingga kalau orang lalu lalang dari sini nggak salah, nggak berdosa. Jadi dia sutroh itu sah. Jarak itu dalam kitab loh Pak. Sulusus jiro, 3 hasta. Di dalam kitab 3 hasta. Inilah dia. Ya tadilah 135. Kurang lebih seginilah dari sini kemari. Lewat sedikit lah 135 cm. Kalau keramik ini, keramik kita luar 60 kan? 2 keramik lebih itulah dia 135. 2 keramik lebih. Kalau kita sholat di luar. Nah, kalau ini sejarah mungkin begitulah. Jadi kalau Bapak sholat di saf kedua ini menghadap tembok, itu nggak dianggap. Karena jaraknya sudah melampaui. Maksimal jaraknya itu 135 cm. Itu kalau yang berpendapat 1 hasta itu 45. Kalau yang berpendapat 1 hasta 50 cm berarti 150. Kita anggaplah 150 dah. Kita anggaplah 150. Itu jarak maksimal antara tumit kita ke sutroh. Nah, jadi jangan bersalah-salahan. Sholat Bapak di tengah, aku kan menghadap tembok. Memang menghadap tembok, tapi jaraknya jauh. Sempat kalau Bapak di dinding sana, dari mana orang keluar? Coba, dari mana orang keluar mau melewat? Satu sholat di dinding sana, satu sholat di dinding sana. Awak di tengah. Pintu belakang tertutup. Mau kemari dia di sana, mau kemari dia di sini. Enggak kan? Makanya diatur jaraknya maksimalnya 3 hasta. Itu jarak apanya, jauhnya, jarak tingginya pun ada Pak. 2/3 jiro, 2/3 hasta. Jadi kalau 1 hasta 45 atau 50, kalau 2/3-nya berapa?
30 cm kan? 30 cm. Semana itu 30 cm? Sekitar seginilah. Kalau lebih rendah dari situ tidak dianggap sutroh. Makanya ada beberapa masjid yang membuat sutroh. Ada itu kan yang dibuat dia dari kayu-kayu. Kan tingginya kan kurang lebih seperti ini. Mana ada yang pendek? Ada itu Pak, di beberapa masjid itu ada itu sutroh itu dibuat. Kayunya pun kayu kayak begini. Ada itu. Itu syarat biar kita paham Pak. Jadi setelah ini Bapak kalau sholat jangan sembarang letak. Iya, jangan sembarang letak. Harus ada sutrohnya. Tingkat pertama sutroh itu adalah dinding atau tiang yang dia menetap, enggak bergerak-gerak. Nah, kalau tingkat pertama ini susah kita dapatkan. Maksud susah itu mungkin kita sholat bukan di masjid, di tanah lapang. Apa yang tidak bergerak? Mana ada? Kita lah sholat di sini, sholat hari raya. Apa yang tidak bergerak? Tembok sana jauh kali. Maka martabat yang kedua adalah seperti ini. Wal martabatus saniyah, adapun urutan yang kedua adalah al-asa makhruzatun wa nahwaha, yaitu tongkat yang bisa ditancapkan atau yang bisa didirikan dan sejenisnya. Itu kalau kita sholat di tanah lapang, nggak dapat kita dinding, nggak dapat kita tiang, maka kita cari tongkat, tancapkan di depan kita. Itulah sutroh kita. Bisa itu di dalam masjid? Mungkin bisa. Kayak mana contohnya? Orang sudah penuh di depan ini, misalnya kan, sudah penuh di depan ini sholat menghadap dinding. Kita bingung kemana aku sholat ini. Dinding sudah penuh dihadapi orang. Bapak di luar sholat, Bapak letak tas Bapak di depan. Nah, kalau yang waktu betas, Bapak letak tas yang kira-kira tingginya segini. Letak tas itu dianggap martabat kedua yang bisa berdiri. Bapak bawa ember itu, letakkan di depan. Sutroh Pak. Itu urutan kedua. Urutan ketiga, ya. Wal martabatus salisah, urutan ketiga, musalli allati yattakhidaha lis-salati alaihi min sajadah. Yaitu urutan ketiga itu adalah menjadikan sajadah sebagai sutra. Nah, menjadikan sajadah sebagai sutra. Ini kalau saya sholat di sini berarti inilah batas sutrohnya. Ya kalau begitu Ustaz Sugur, bolehlah saya sholat di mana tempat, kan saya di sejadah. Masalahnya kalau masih bisa kita dapatkan urutan pertama, nggak boleh langsung urutan ketiga, tidak sah di dalam Syafi'i. Itunya masalahnya. Kecuali kita tidak dapat urutan pertama, kita sudah cari-cari, dinding nggak ada, tiang nggak ada, baru kita pilih mencari tongkat yang bisa diletakkan. Enggak juga dapat, baru urutan ketiga. Begitu Pak. Enggak serta-merta, oh ini kan dianggap batasku. Enggak bisa begitu. Kosong ini saf pertama ini enggak ada orang sholat. Bapak pilih sholat di tengah, itu salah. Nah, saya perhatikan Bapak coba. Kalau saya di luar sholat pasti di belakang menghadap tembok ini. Kalau Bapak perhatikan ya. Kalau saya sholat di dalam pasti menghadap tembok ini. Kalaupun saya sholat di tengah, itu pasti menghadap belakang orang. Maksud menghadap belakang orang, di depan saya ada orang sholat. Bapak perhatikanlah saya sholat. Kalau mau perhatikan. Karena saya jadikan orang yang di depan saya itu sutra saya. Nah itu saya jadikan orang yang di depan saya itu sutra saya. Makanya itu walaupun sunnah Pak, walaupun itu sunnah, tapi kan kita jaga orang biar jangan berdosa. Dosanya besar kan?
lebih besar daripada apa namanya? Seandainya tahu, lebih baik kita berdiam diri selama 40 tahun lamanya. Dosanya besar. Nah, martabat yang ketiga, dinding tak dapat kita, tiang tak dapat kita, tongkat tak dapat kita, di padang pasir lah kita. Mana nyari tongkat? Batu pun tak ada. Sajadah pun tak kita bawa. Jalan terakhir adalah garis. Itulah martabat yang keempat. Garis. Di garis dia nih. Saya berdiri di sini, di garis ini. Sap. Inilah terakhir. Inilah sutra saya. Yang batas yang tidak boleh dilewati. Begitu. Itu martabat yang keempat di dalam mazhab Syafi'i, Pak. Itu tidak pilihan. Saya pilih sejadah ajalah sutra saya. Nggak pilihan kalau masih bisa kita dapat dinding dan tiang. Sejadahlah sutra saya. Tidak pilihan kalau masih ada barang yang bisa kita letakkan di depan. Nggak pilihan. Itu urutan. Sama dengan apa? Kafarat orang yang, mohon maaf, yang berhubungan badan di saat Ramadan. Urutannya macam mana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Habis itu, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memerdekakan budak atau memberi makan. Bukan itu pilihan. Aku kok 2 bulan tak sanggup laku. Dipilihnya langsung apa? Memberi makan anak orang miskin. Enggak, bukan pilihan. Lakukan dulu puasa dua bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu baru nomor 2. Nomor 2 enggak mampu, baru nomor 3, begitu. Sama dengan sutra ini bukan pilihan. Aku adalah sejadah ajalah sutra, kok enggak pilihan. Urutan pertama dulu. Kalau sudah tidak dapat urutan pertama, urutan kedua. Tidak dapat urutan kedua, urutan ketiga. Tidak dapat urutan ketiga, urutan keempat. Seperti itu. Hati-hati kita kan, walaupun sunnah, memang sunnah ya, sunnah meletakkan sutra di depan. Nah, dalam mazhab, semua ulama mengatakan sunnah. Kalau tidak diletakkan di dalam mazhab Syafi'i tidak berdosa. Di dalam mazhab Maliki dan Hanafi berdosa ketika ada orang melewati. Kayak mana logikanya, Ustaz? Tadi Imam Maliki, Imam Hanafi mengatakan meletakkan sutra di depan itu sunnah. Tapi kalau ada orang yang melewati, kita jadi berdosa. Logikanya begini. Memang meletakkannya ini sunnah. Sehingga kalau tidak kita letakkan ini dan orang tidak ada melintas, kita tidak berdosa. Tapi ketika kita tidak letakkan di depan, lalu ada orang melintas, yang melintas itu berdosa. Gara-gara dia berdosa, karena kita tidak mau buat sutra, kita pun ikut berdosa. Itu pendapat Malik dan Hanafi. Itu mengenai sutra, Pak. Jadi, ya kita usahakanlah sholat menghadap sutra. Dah. Sunnah, Pak. Ya, posisi dalam kondisi apapun dia tetap sunnah hukumnya. Yakin kita nggak ada orang lewat ini, tetap hukumnya sunnah. Walaupun kita yakin. Di rumah lah, taruhlah di rumah kita kan. Rumah kita agak luas, ya kan? Kita malas untuk menghadap ke dinding rumah. Udahlah sini aja lah sholat, taruh. Tapi kita yakin, nggak hanya ada orang lewat, nggak usah taruh sutra. Hukum menaruh sutra itu tetap sunnah. Baru kita mau meyakini yang mana. Kalau meyakini Imam Syafi'i, tidak kita letak sutra, seandainya pun ada orang lewat, yang lewat tidak berdosa, kita tidak berdosa. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Hanafi, kita tidak letak sutra. Orang yang lewat itu berdosa, kita pun ikut berdosa. Bedanya nih, mazhabnya beda. Jadi Bapak jangan langsung maksudnya ngiri itu. Enggak, Imam Syafi'i memang gitu. Kalau kita yang sholat ini tidak meletakkan sutra,
Ada orang lewat pas di depan kita begitu. Ya maka yang melewat pun tidak berdosa, kita pun tak berdosa. Nah, cuman tak mengikuti sunnah, kan itu aja. Tak mengikuti sunnah. Hah? Nah begini, kan tadi sudah saya sampaikan. Syarat sutroh itu kalau dia berupa benda yang bisa berdiri, dia itu 30 cm Pak. Iya. Kalau surban, mana buat 30 cm? Kecuali udah nggak dapat bapak lagi batu, nggak dapat bapak lagi tongkat. Ya udahlah jalan terakhir. Bapak letaklah di depan bapak sorban. Nah jalan terakhir. Peci. Peci misal peci. Saya pernah juga begitu. Saya letak, saya buka peci saya tak bersolat pakai peci. Peci saya letak ke depan. Saya pernah juga begitu. Udah bingung saya mau sholat di mana? Nah, saya buka peci saya letak di depan. Udah kalau udah nggak dapat lagi yang lebih tinggi dari sini, kalau dapat yang lebih tinggi harus yang lebih tinggi itu. Iya asalkan 30 cm. Ya asalkan 30 cm lah. Nah itu dia syarat minimalnya 30 cm baru dia dianggap sutroh. Kalau rendah dia tidak dianggap sutroh kecuali sudah tak dapat, maka garis atau batas sejadah ini pun sudah dianggap sutroh. Tapi kan urutan ketiga kan gitu. Ya. Kalau menurut masjid misalnya mesti menyediakan sutra karena sutra itu syaratnya itu ya. Ya kan ada kan beberapa masjid kan yang menyediakan sutra banyak loh Pak, banyak loh yang menyediakan sutra. Ini hanya Medan Labuhan ininya yang saya ketahui ya, tapi saya nggak pernah masuk semua masjid yang tak ada sutra Pak. Kalau sudah ke Medan Kota, ada sutra itu Pak, dibuat itu Pak. Nasuhat, oh itu ada, itu ada. Ya banyak itu Pak. Jangan kita salah paham. Ada itu beberapa masjid ada itu menyediakan sutra. Dia itu kayu-kayu begini tuh, kayu-kayu begini. Ya, baru bawahnya agak apa? Letak 30 cm. Iya, itu 30 cm. Ya. Iya, kalau mengikuti Imam Syafi'i tidak sah karena dia tidak mengikuti urutan. Kalau mengikuti selain Imam Syafi'i sah. Nah, selain Imam Syafi'i sah karena selain Imam Syafi'i nggak ada urutannya, yang penting ada sutroh. Kalau Imam Syafi'i harus ada urutannya, nggak boleh langsung meletak sutroh kalau masih ada dinding. Kecuali orang sudah penuh menghadap dinding gitu kan, bingung dia menghadap mana lagi. Iyalah, iya, sudah nggak dapat di depan, maka kita boleh milih sutroh. Ini bukan sholat berjamaah ya, beda. Kalau sholat berjamaah, sutroh kita itu sutroh imam. Misal ini sholat sunnah, orang sholat sunnahnya udah penuh di sini, ini sholat sunnah kan, rawatib lah, qobliyah. Jadi kita menghadap mana ya, misal gitu kan, nah baru boleh pakai seperti itu. Biasa kita habis dia maghrib, iya. Ya itu tadi kan udah saya bilang. Makanya kita kalau usahakan mengamalkan secara bertahap apa yang diajarkan Nabi, kan begitu. Pakai sutra. Nah, bahkan di dalam sholat berjamaah, seandainya kita posisinya masbuk, ini sholat maghrib, imam sudah 2 rakaat, kita masuk. Ketika kita berjamaah, sutroh kita adalah imam, sutroh imam. Artinya kita kalau berjamaah Pak, kita nggak mesti buat sutroh.
Saya saf kedua, saya letakkan lagi sutroh. Enggak perlu. Enggak perlu. Kalau kita berjamaah, jadi sutroh kita itu ini. Tembok ini, karena imam kita di sini. Nah, sutroh kita ini. Sutroh imam menjadi sutroh kita. Permasalahannya adalah ketika orang semua sudah selesai. Kan kita kan masbuk nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam. Enggak berlaku lagi sama kita sutroh imam itu. Sehingga kita kosong sutroh kita. Dibolehkan kita berpindah untuk mencari sutroh asalkan tidak sampai membatalkan sholat. Saya sholat di sini. Misal saya masbuk, katakan sana kiblat ya, masbuk. Di sini ada tiang berdiri, tiang di sini berdiri. Cuman waktu sholat berjamaah kan saya harus mengambil posisi rapat dengan apa kan? Nggak mungkin saya tiba-tiba kemari. Assalamualaikum warahmatullahi kata imam. Saya berdiri, Allahu Akbar. Saya kosong sutroh saya karena imam sudah selesai sholat. Di sini ada tiang masjid. Boleh kita berjalan. Geser. Dan itu dianjurkan untuk mencari sutroh. Tapi kalau di sana tempatnya nggak usah. Iya. Makanya tadi yang tidak sampai membatalkan sholat. Ya kalau di sana apa kan berapa kali gerak kita. Nah itu nggak perlu. Begitu dia. Bahkan segitu Pak dianjurkannya. Kalaupun kita sudah bersolat berjamaah, tapi ketika kita masbuk, dianjurkan tetap mencari sutroh. Segitunya. Nggak ada tiang Ustaz. Nggak ada tiang misal, nggak ada tiang kan. Kayak mana Ustaz? Nah, yang pengertian adalah jamaah yang sudah selesai. Bisa jamaah yang sudah selesai membuat sutroh untuk kita. Letakkannya sutroh begini. Di Masjid Subul Salam, ini Mabar. Saya pernah begitu masbuk. Jadi orang takut lalu lalang, diletakkan di depan saya sutroh. Sama jamaah yang sudah salam. Bam, letakkan. Ah itu Subul Salam. Bisa kita amalkan Pak kan? Bisa kita amalkan. Atau apa mau kita letakkan sutroh? Masjid kita kan nggak menyediakan sutroh. Bapak duduk di depan dia. Bapak duduk di depan. Jadi tangan ada orang lewat di antara apa? Di antara bapak dengan dia. Jangan ada orang lewat. Itu jalan terakhir. Walaupun sebenarnya sutroh itu kita sendiri yang letakkan, bukan orang yang letakkan. Cuman kan posisinya kayak mana kita meletakkan sutroh? Kita sholat. Seperti itu. Ya. 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 Jadi Pak, ini yuharrimul maruru baina yadail musalli walau lam yattakhidha sitratun bila ujrin. Haram melewati orang sholat walaupun orang sholat itu tidak membuat sutroh. Dan keharamannya itu kalau tidak ujur. Kalau tidak ujur Pak, maksud ujur kalau nggak darurat. Jadi kalau darurat nggak ada jalan keluar, boleh Bapak lewat. Sama posisinya kayak berjamaah. Saya sholat di sini, di tengah-tengah, di sinilah katakan tengah-tengah. Nah, tengah-tengah, batal saya. Dari mana cara saya lewat kalau bukan tidak melewati orang ini? Itu darurat, tidak ada masalah, boleh. Nah mungkin Bapak pertahankan di situ. Putuslah dia, namanya kita batal wudunya. Makanya tidak ada masalah, boleh. Itu kondisinya darurat. Darurat, makanya kan di sini katakan bilang uzrin. Kalau kondisinya tidak ujur, itu yang menjadi haram. Kalau ujur boleh. Kalau ujur boleh. Seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau nanti Bapak ada di tengah-tengah saf, batal wudhu Bapak. Atau bukan batal. Teringat Bapak
belum berwudu gitu kan. Kalau batal jarang itu Pak, jarang itu. Bapak tahan itu, walaupun mau buang angin bapak tahan begitu. Saya yakin 100%, nggak mau bapak membatalkan itu. Tapi yang kemungkinan adalah bapak teringat, alah belum wudu aku. Bapak pertahankan di situ, nggak boleh. Keluar bapak dari sapi itu, walaupun melewati orang sholat. Karena itu namanya uzur. Nggak mungkin bapak terbang ke atas, ya kan? Ya harus melewati, tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, baik. Ya juzu boleh melewati orang sholat. Jadi gini, orang yang tawaf di Ka'bah, ya, orang yang tawaf di Ka'bah boleh melewati orang yang sholat. Nah ini pengecualian. Ini pengecualian. Karena seandainya ada orang sholat di sekitaran putaran Ka'bah itu, ya di sana kan sholat sembarang tempat, iya kan? Di sana kan sembarang tempat. Di mana letak dia sholat? Paling antara dua pilihan. Satu, dibiarkan satpam, apa namanya, bukan satpam lah, apa itu, tentara itu ya. Atau diangkat tentaranya. Iya. Kalau nggak cocok diangkat tentaranya itu. Iya. Nggak cocok lah, diangkat itu, dipindahkan itu. Kalau nggak diangkat berarti cocok. Tapi sana sembarang tempat Pak sholat. Jadi kalau kita memang tawaf, nah itu kan dimaklumi dan itu masuk kondisi darurat. Dari mana kita keliling? Kalau kita melewat-lewat menghindari orang sholat, jadi itu dibolehkan. Seperti itu. Ini dalam kitab itu seperti itu dikatakan. Nah, kalau di Mekah, di Masjid Mekah itu kita jangan bahas lah kalau itu bukan cuma melewati orang sholat, melangkahi orang sholat, ya kan? Itu tidak bisa kita bahas. Kenapa? Karena yang datang itu bukan cuma orang Indonesia Pak, iya kan? Orang Indonesia datang, orangnya itu berpaham Syafi'i, nggak mau dia itu melangkah-langkahi orang sholat. Yang datang dari itu ada dari Maroko, ada dari India, ada dari Pakistan. Pahamnya apa? Beda-beda. Ada pun yang tidak bermadzhab. Jadi nggak bisa kita protes karena yang datang itu macam-macam orangnya. Jadi kalau saya belum sampainya kemari, tapi dengar cerita orang, begitu kan? Suka-suka aja melangkah. Apalagi kalau yang melangkah itu besar badannya, yang sholat orang Indonesia. Iya. Dilangkahinya bukan cuma dilewati, tapi itu nggak bisa kita bahas karena manusianya banyak dan pahamnya berbeda-beda. Seperti itu. Baik, kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.